Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Firda Auliaizati sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas A dan teman-teman mahasiswa kewirausahaan kelas A yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini bisa melakukan kegiatan perkuliahan online tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya saya bersama ketiga teman saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 yang bertemakan perlindungan usaha dan cara untuk melindungi usaha. Nah, dan selanjutnya sebelum masuk ke ini materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mas Muhammad Hakiki sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Mbak Ismi Baritna Yuniarti sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Mas Muhammad Safrudin sebagai pemateri 3. Dan saya sendiri Febrian Firmansyah sebagai moderator. Baik, selanjutnya kelompok kami akan langsung masuk ke inti materi. Baik, di sini ada 4 materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian usaha. Yang kedua ada cara untuk melindungi usaha. Yang ketiga ada jenis-jenis resiko usaha. Yang keempat ada cara untuk menghindari kerugian usaha. Selanjutnya pengertian usaha. Di sini ada 4 pengertian ya, tapi bukan pengertian usaha semua. Yang pertama ada pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan tenaga, upaya, kreativitas, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk, pemasaran, pengembangan produk sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Dan selanjutnya usaha berkaitan dengan pengusaha. Di sini pengusaha dapat didefinisikan bagi orang-orang yang terlibat dalam usaha-usaha yang bertujuan menghasilkan laba, umumnya dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Dan selanjutnya ada pengendalian usaha. Apabila ada orang yang berwirausaha, dia harus bisa mengendalikan usaha itu. Dan di sini pengendalian usaha ialah hal perbuatan melindungi, menjaga, merawat, serta mempertahankan sesuatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, pekerjaan untuk mencapai sesuatu hal yang menjadi tujuan atau sasaran utama. Dan selanjutnya pengertian resiko. Apabila ada seorang wirausaha, itu harus siap resiko. Dan di sini resiko sendiri ialah berupa kejadian informasi, kerugian atau pekerjaan yang bisa terjadi akibat keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cara melindungi usaha. Yang pertama ada menetapkan prosedur dan tata tertib kerja. Dengan mematuhi dan melaksanakan semua prosedur dan tata tertib kerja secara disiplin oleh seluruh karyawan, kemungkinan terjadi kesalahan dapat diperkecil. Hal ini berarti dapat meminimalkan resiko kerugian. Yang kedua ada menyediakan alat pengamanan. Perusahaan hendaknya menyiapkan alat bantu bagi seluruh karyawan agar bila terjadi sesuatu, fungsi alat ini dapat melindungi karyawan dan harta perusahaan dari resiko kerugian. Yang ketiga ada meminta pertanggungan perusahaan asuransi. Perusahaan hendaknya mengasuransikan karyawan, harta, dan seluruh kegiatan perusahaan kepada pihak asuransi tertentu. Selanjutnya yaitu faktor yang menjadi penyebab timbulnya resiko kegagalan usaha. Yang pertama ada perubahan, yang kedua ada kesalahan strategi dan perencanaan, dan yang ketiga keputusan yang tidak tepat menimbulkan kejadian di luar rencana. Yang keempat ada persiapan yang kurang matang, dan yang kelima yaitu kelengahan pribadi atau penanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko usaha. Yang pertama, resiko jiwa. Artinya, jiwa pengusaha dan seluruh karyawannya akan terancam pada saat mereka melakukan pekerjaan. Yang kedua, resiko kehilangan harta perusahaan. Maksudnya, kemungkinan harta milik perusahaan hilang karena kecurian, tenggelam, terbakar, atau kelalaian lainnya. Yang ketiga yaitu resiko kerusakan harta. Yang keempat, resiko penggantian kepada pihak lain dan resiko lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan memberikan asuransi kepada klien. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, memberikan rasa ketenangan berusaha. Yang ketiga, merupakan simpanan pada saat jatuh tempo dapat diambil.
Yang keempat, terhindar dari resiko kerugian. Selanjutnya, terhindar dari resiko kehilangan. Yang selanjutnya, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, memperoleh penggantian akibat kerusakan dan kehilangan milik sendiri ataupun milik orang lain. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi dibagi menjadi dua, yaitu jenis asuransi dari segi fungsinya dan jenis asuransi dari segi kepemilikan. Yang pertama, A. Asuransi kerugian atau non-life insurance. Yang pertama, asuransi kebakaran, meliputi kebakaran, peledakan, kecelakaan, pesawat terbang. Yang kedua, asuransi pengangkutan. Yang ketiga, asuransi aneka, termasuk asuransi kebakaran dan pengangkutan, kendaraan bermotor, kecelakaan, pencurian, dan lainnya. Yang B, asuransi jiwa atau life insurance. Yang pertama, asuransi berjangka. Kedua, asuransi tabungan. Tiga, asuransi seumur hidup. Yang C, reasuransi. Selanjutnya, jenis asuransi dari segi kepemilikan. Yang pertama ada milik pemerintah. Kedua, milik swasta nasional. Yang ketiga, milik asing. Yang keempat, milik campuran. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan cara menghindari resiko kerugian, yang mana cara pasti untuk mengurangi resiko kebangkrutan usaha dengan cara memastikan keuangan usaha tetap di bawah kontrol si pemilik sepenuhnya atau dari Anda sepenuhnya. Karena walaupun kadang tidak semua pemilik bisa mengontrol sepenuhnya, karena itu diperlukannya suatu sistem dan manajemen risiko yang kuat untuk menjaga usaha dari kerugian, terutama dalam hal keuangan, karena memang untuk keuangan sendiri hal yang sangat riskan dalam suatu usaha agar tidak terjadi suatu kerugian. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada yang belum paham atau jelas dari para teman-teman mahasiswa keperawatan kelas A, mungkin bisa ditanyakan. Dan kelompok kami akan membuka 2 sesi ya. Kalau waktunya nanti memungkinkan, kita lihat sikon saja, lihat waktu. Apabila sampai masih ada waktu ya kita buka sesi 2. Apabila ada yang mau bertanya bisa menyebutkan nama dan NIM ya. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.